Sobat Troops yang dikasih Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Romo Kristoforus Lucky Nikasius dalam edisi Tular Tuhan dalam Keseharian. Mari kita tularkan kebaikan di tengah kehidupan. Ada sebuah nyanyian, ku cari dan ku cari, jadul amat ya. Padahal saya diundang untuk ngomong dengan orang-orang muda. Mungkin anak muda atau Sobat Trup semua tidak tahu lagu itu, karena lagu ini pasti zaman ibu saya. Kalau nggak salah Pance yang bernyanyi tentang mencari. Dan kita ingin mencari kedalaman spiritual dari yang ditawarkan gereja Katolik. Ada pernah suatu kali ya, seorang muda mengatakan begini kepada saya, Romo, gereja Katolik tidak menarik, dia bilang. Saya tanya, Kak, kenapa kok gereja Katolik tidak menarik? Lagunya lemes, Romo, lemes lagunya. Tuhan kasihanilah kami. Beda, Romo, dengan gereja sebelah yang nyanyinya itu gue juga bisa nyanyi lagu kayak begitu ya. Ada lagi yang mengatakan, Romo, gereja Katolik itu selain lagunya tidak menarik, khotbah bikin ngantuk. Umat memang manggut-manggut, tetapi bukan mengiyakan firman, tetapi karena mereka ngantuk. Jadi masukan juga buat saya, kalau saya khotbah atau memberi homili, ya jangan lama-lama. Saya sadar betul. Umat Jakarta itu dengan mobilitas yang tinggi ya, dengar khotbah itu paling lama, paling tahan ya, saya kira 10 menit itu udah sangat lama loh. Maka khotbah yang baik, kata Bapak Suci, ya 7 menit lah. Jangan sampai karena mendengarkan homili dan khotbah yang panjang malah membuat orang tidak mengalami Tuhan. Beda loh dengan ketika saya tugas di tanah Papua. Saudari-saudara Sobat Troops, kalau saya tugas di Papua dulu ya, 5 tahun saya berkarya di pedalaman Papua, misa di sana itu 3 jam atau 2,5 jam lah, 2,5 jam. Saya yakin orang-orang dengan mobilitas yang tinggi atau orang-orang Jakarta, orang-orang yang hidup di perkotaan pasti nggak tahan. Misa mingguan biasa, bukan hari raya, itu 2,5 jam sampai 3 jam. Kenapa lama? Satu, mereka itu senang menari. Tiap kali misa, bagian pembuka menari. Lalu persembahan, bukan kasih kolektif, menari lagi. Bapak kami menari, hingga penutup menari. Ini yang bikin lama. Tambah lama lagi, karena mereka itu kan tidak mengerti bahasa Indonesia. Maka ada penerjemah. Ada seorang katekis atau prodiakon sebutannya gitu ya, yang akan menerjemahkan khotbah yang saya sampaikan. Dulu awal-awal waktu pertama kali saya bertugas, saya gaya-gayaan mimbar agama yang ada di televisi swasta tuh, yang rambutnya putih ya kan. Lalu saya gaya seperti dia. Kalau dia kan dalam bahasa Inggris, terus ada penerjemahnya. When God come to you, ketika Tuhan datang kepadamu, believe it, percayalah. Saya awalnya kayak gitu. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan oleh katekis dalam bahasa Papua. Tetapi karena saya kan orangnya kepo-kepo begitu ya, saya kan pengen denger dia terjemahinnya betul apa kagak sih nih yang dia terjemahin. Saya suka lupa, aku tadi lagi ngomong apa ya. Maka saya memutuskan, udah saya ngomong dari awal sampai dengan akhir 10 menit. Tahu Sobat Trup semua, katekisnya menerjemahkan berapa lama? Saya khotbah 10 menit, dia menerjemahkan khotbah saya 1/2 jam. Yang membuat akhirnya misa durasinya jadi semakin panjang, 2,5 jam sampai 3 jam. Saya yakin kalau umat di perkotaan, di kota besar, itu kakinya udah pada goyang-goyang. Atau mereka udah ambil handphone mereka. Kalau misa udah lebih dari 1 jam, mereka akan ambil handphone mereka dan check out keranjang belanja. Mereka belanja online. Nah,
Saya bermenung ya dari pertanyaan yang tadi. Sungguhkah gereja Katolik tidak menarik? Sungguhkah gereja Katolik itu tidak menjadi oase yang menawarkan kesegaran bagi umat? Saya bermenung seperti ini. Dan saya katakan kepada anak muda itu, Kak, terima kasih ya untuk masukannya kepada gereja Katolik. Tetapi di gereja ada komunitas loh, Kak. Komunitas bagi mereka yang memang suka dengan nyanyian puji-pujian. Ada komunitasnya yang namanya praise and worship ya. Ada komunitas yang namanya persekutuan doa karismatik Katolik. Ada ya. Orang yang senang dengan lagu Haleluya, haleluya. Ada komunitasnya. Jadi silakan yang memang suka dengan beribadah, memuji nama Tuhan dengan gaya seperti itu, ya silakan untuk ambil bagian dalam komunitas yang ada di dalam gereja Katolik. Ada komunitas yang lebih senang dengan yang meditatif, dengan yang lebih tenang-tenang. Ada juga komunitasnya. Ada namanya komunitas kerahiman ilahi, yang nyanyinya itu lebih kalem. Yesus kawan dalanku, Yesus kawan Ada komunitas Taise yang nyanyinya juga tinggallah bersama aku di dalam doa. Jadi gereja Katolik itu saya kira seperti supermarket ya. Mau apapun ada di dalam gereja. Silakan temukan apa yang memang paling kita butuhkan ya. Kalau kita ke supermarket, kita mau membeli sesuatu, ya ada ditawarkan. Di dalam gereja Katolik juga sama lah saya kira. Seperti rumah makan Padang, ada ayam pop, ada rendang, macam-macam. Udah pada lapar belum jadinya? Kalau mereka menemukan yang cocok, ya kan, mereka akan enjoy. Jadi silakan saja saya bilang sama orang muda itu, Kak, temukanlah komunitas yang cocok. Di dalam gereja Katolik ada rupa-rupa, ada beragam komunitas-komunitas. Silakan engkau pilih sendiri yang paling nyaman dan paling cocok untukmu. Daripada engkau berpelayaran ke tempat lain, ada sebuah nyanyian yang mengatakan begini. Lebih baik di sini, gereja kita sendiri. Jadi nggak usah berpaling ke yang lain hati lah ya, berpaling ke lain hati, tetapi di gereja kita sendiri juga ada. Maka ya buat masukan juga buat saya selalu bertanya begini, bagaimana menjadikan gereja ini relevan? Ya, menjadikan gereja ini sungguh berdaya sapa, menjadikan gereja sungguh menjadi oase yang memberikan kesegaran kepada umat Tuhan, kepada siapapun yang datang. Maka di tempat saya bertugas, komunitas bertumbuh subur. Apapun itu komunitas yang baik. Contoh, ada orang muda yang senang nyanyi, ya kita dukung. Buat komunitas bernyanyi, ya latihannya di gereja, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Kan Santo Agustinus mengatakan begini, qui bene cantat bis orat, yang artinya bernyanyi yang baik adalah 2 kali berdoa ya. Jadi hebat sekali mereka punya komunitas yang senang bernyanyi. Sebagai anak muda memuji dan memuliakan nama Tuhan, disitulah mereka berdoa. Ada yang senang dengan baca firman, ada yang namanya komunitas Bible Study, ada yang namanya komunitas di sini itu Emmaus Journey, ada komunitas namanya CAP, kursus evangelisasi pribadi. Semua ditawarkan. Yang suka dengan Rosario, ada yang namanya Legio Maria. Jadi mari kita perdalam spiritualitas kita. Jangan cari jajan kesana kemari. Itu semua akan membuat kita dangkal ya. Tidak menemukan Tuhan yang sejati. Kita temukan Tuhan yang sejati, kehidupan spiritual kita yang mendalam di dalam gereja Katolik. Dan untuk menemukannya, maka terlebih dahulu kita harus mencintai gereja Katolik. Jangan-jangan
ketika kita mengatakan, aduh, misa begitu membosankan. Jangan-jangan kita itu mirip seperti handphone. Handphonenya mau secanggih apapun, tetapi kalau kita sebagai penerima sinyal, receivernya tidak bisa menangkap, mau handphonenya merek ternama, mau handphonenya yang ada gambar apel yang kebelah, yang digigit separuh, mau handphonenya jenis apapun, kalau tidak bisa menangkap sinyal dengan baik, tidak ada artinya. Mau pulsanya sebanyak apapun, tetapi kalau sinyalnya tidak ada, ia percuma. Demikian juga dengan misa saya kira. Misa dengan komunitas-komunitas yang ditawarkan dalam gereja Katolik, mau misanya sekeren apapun, lagunya semenarik apapun, alat musik yang digunakan bermacam-macam, mau khotbahnya kayak apapun, tetapi kalau hati kita tidak menjadi tanah yang baik dan subur, tidak bisa menangkap itu semua. Maka kalau mau memperdalam spiritualitas kita, temukanlah itu di dalam gereja Katolik. Apa sih itu spiritualitas? Spiritualitas itu dari kata Latin spiritus, artinya roh. Spiritualitas adalah hidup dalam roh. Kita mau digerakkan dengan roh Tuhan, bersama dengan roh Tuhan untuk dituntun pada tujuan yang sejati. Selamat bermenung, dan semoga di dalam gereja Katolik kita menemukan kedalaman. Tuhan memberkati kita. Amin.